should've stayed at home. 'Cause right now I see all these people that love me, but I still feel alone. Can't help but check my phone. I could've made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hanifah dari kelas 12 IPA 1 SMN 50 Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan materi usaha dan energi. Materi usaha dan energi ini ada 3, yaitu yang pertama usaha, yang kedua energi, dan yang ketiga daya. Kata usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Contohnya, Valentino Rossi berusaha meningkatkan kelajuan motornya untuk menjadi juara dunia MotoGP yang ke-8 kalinya. Ronaldinho berusaha mengecoh penjaga gawang agar dapat mencetak gol, dan Firdaus berusaha mempelajari fisika untuk persiapan ulangan harian. Kalian dapat dikatakan melakukan usaha saat mendorong sebuah kotak yang terletak di atas lantai. Besar usaha yang kalian lakukan bergantung pada besar gaya yang Anda berikan untuk mendorong kotak dan besar perpindahan kotak. Dalam fisika, usaha memiliki definisi yang lebih khusus. Jika kalian memberikan gaya konstan F pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sejauh S, usaha W yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan W sama dengan F kali S, atau W sama dengan F cos alpha kali S sama dengan F S cos alpha, di mana W sama dengan usaha yang dilakukan dengan Joule, F sama dengan gaya yang bekerja, N, S sama dengan perpindahan, meter atau M. Alpha adalah sudut antara gaya dan perpindahan benda dengan derajat. Terdapat 2 persyaratan khusus mengenai definisi usaha dalam fisika ini. Pertama, gaya yang diberikan pada benda haruslah menyebabkan benda tersebut berpindah sejauh jarak tertentu. Contohnya, gambar ini. Walaupun orang tersebut mendorong dinding tembok hingga tenaganya habis, dinding tembok tersebut tidak berpindah. Dalam fisika, usaha yang dilakukan orang tersebut terhadap dinding tembok sama dengan 0, atau ia dikatakan tidak melakukan usaha pada dinding tembok karena tidak terjadi perpindahan pada objek kerja atau usaha, yaitu dinding tembok. Kedua, agar suatu gaya dapat melakukan usaha pada benda, gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap gaya perpindahan. Seperti contoh berikut. Putu menarik kereta api mainan dengan menggunakan tali, sehingga gaya tariknya membentuk sudut alfa terhadap bidang horizontal dan kereta api mainan tersebut berpindah sejauh S. Dengan demikian, gaya yang bekerja pada kereta api mainan membentuk sudut alfa terhadap arah perpindahannya. Oleh karena itu, besar usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan persamaan W sama dengan F cos alpha kali S sama dengan F S cos alpha, dengan alpha sebagai sudut antara gaya dan perpindahan benda, ditulis dengan derajat. Contoh soal 1. Sebuah benda pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 N, sehingga benda mengalami perpindahan sejauh 2 M. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Penyelesaian. Diketahui F sama dengan 20 N, S sama dengan 2 M, W ditanya. Jawab. W sama dengan F dikali S sama dengan F diketahui 20, S diketahui 2, 20 dikali 2 sama dengan 40 Joule. Adalah energi. Yang pertama, ada energi potensial gravitasi. Energi potensial benda yang disebabkan oleh gaya gravitasi disebut energi potensial gravitasi yang dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP sama dengan energi potensial gravitasi atau Joule, M sama dengan massa benda atau kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi atau M per sekon kuadrat, H sama dengan ketinggian benda pada titik acuan atau M. Contoh soal. Berapakah energi potensial sebuah benda yang memiliki massa sebesar 10 kg yang berada pada ketinggian 1,2 meter jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat? Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 10 kilo, H sama dengan 1,2 meter, G sama dengan 10 M per sekon kuadrat. Ditanya EP.
Jadi penyelesaiannya EP sama dengan M dikali G dikali H, yaitu 10 dikali 10 dikali 1,2 yang hasilnya 120 Joule. Adalah energi kinetik. Energi kinetik benda yang bergerak adalah energi benda yang dimiliki oleh benda karena gerakannya atau kecepatannya secara matematis dirumuskan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik atau Joule, M adalah massa benda atau kilogram, V adalah kecepatan benda atau m per second. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap sebuah benda sama dengan penambahan energi kinetik dari benda tersebut. Jadi, W sama dengan delta EK sama dengan dalam kurung EK 2 dikurang EK 1 sama dengan dalam kurung setengah mv kuadrat dikurang setengah mv kuadrat sama dengan setengah mv dalam kurung V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Contoh soal 1. Sebuah peluru memiliki massa 20 gram bergerak dengan kecepatan 50 meter per second. Tentukan energi kinetik peluru pada waktu itu. Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 20 gram, lalu dijadikan kilogram jadi 2 kali 10 pangkat min 2 kilogram. V sama dengan 50 M per second, ditanya EK. Jadi penyelesaiannya EK sama dengan setengah mv kuadrat, yaitu setengah dikali 2 dikali 10 pangkat min 2 dikali 50 kuadrat sama dengan 25 Joule. Yang ketiga adalah energi mekanik. Energi yang dimiliki benda agar benda itu dapat melakukan usaha dinamakan energi mekanik. Energi mekanik dapat didefinisikan sebagai jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda, atau disebut juga dengan energi total. Besarnya energi mekanik suatu benda selalu tetap, sedangkan energi kinetik dan energi potensialnya dapat berubah-ubah. Penulisannya secara matematis adalah EM sama dengan EP ditambah EK. Hukum kekekalan energi mekanik dapat dituliskan dengan persamaan W sama dengan delta EK sama dengan delta EP, EK2 dikurang EK1 sama dengan EP1 kurang EP2, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2, atau MGH1 tambah setengah MV kuadrat 1 sama dengan MGH2 ditambah setengah MV kuadrat 2. Persamaan tersebut dinamakan hukum kekekalan energi mekanik dengan EK1 sama dengan energi mekanik benda 1 dengan Joule, EK2 adalah energi mekanik benda 2 dengan Joule, EP1 adalah energi potensial benda 1 atau Joule, EP2 adalah energi potensial benda 2 dengan Joule, M adalah massa benda atau kilogram, H adalah ketinggian letak benda atau M, V adalah kecepatan benda atau m per second. Contoh soal 1. Sebuah benda bermassa 5 kg dalam keadaan diam berada pada ketinggian 40 cm dari permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per second kuadrat, tentukan besarnya energi mekanik benda tersebut. Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 5 kg, V sama dengan 0, H sama dengan 40 cm, jadi 0,4 M, G sama dengan 10 M per second kuadrat, ditanya EM. Jadi penyelesaiannya EM sama dengan EP tambah EK sama dengan MGH tambah setengah MV kuadrat. Jadi EP dalam kurung itu 5 kali 10 kali 0,4 ditambah EK-nya itu 0, jadi hasilnya 20 Joule. Yang terakhir adalah daya. Daya adalah laju usaha yang dilakukan terhadap waktu. Secara matematis, daya dirumuskan dengan P sama dengan W per T, di mana P adalah daya atau watt, W adalah usaha atau energi atau Joule, T adalah waktu atau S. Daya yang dihasilkan oleh sebuah mesin yang mempunyai gaya F untuk menghasilkan kecepatan V besarnya menjadi P sama dengan F kali V. Efisiensi adalah daya guna. Secara matematis dirumuskan dengan efisiensi sama dengan P2 per P1 kali 100%, di mana efisiensi terus P1 adalah daya masukan, P2 adalah daya keluaran. Satuan daya lainnya yaitu 1 HP atau horsepower sama dengan daya kuda yaitu 746 watt. 1 kilowatt atau kW adalah 1000 watt. Usaha dapat juga dinyatakan dengan kWh atau kilowatt hour, di mana 1 kWh yaitu 1000 watt atau
kali 1 jam sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6 Joule.